Nih, karena ya, oke, terima kasih ya. Ah, mudah-mudahan berguna ini. Baik, ini kemudian saya share-nya ini ya. Nah, ini adalah tentang geoteknik lautan ya, kestabilan konstruksi, gravity dan cantilever wall. Ini juga apa namanya? Setelah kita belajar tentang tekanan tanah lateral ya. Nah, karena ini berhubungan. Nah, setelah kita belajar tekanan tanah lateral, kita kemudian membahas tentang eh, gravity wall ini ya. Nah, di sini ada tekanan tanah lateral, tanah aktif dan pasif, itu nggak masalah, itu apa namanya sudah saya jelaskan minggu lalu. Ini ada retaining walls dan contoh soal. Nah ya, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang apa namanya gravity retaining wall atau cantilever retaining wall. Kalau gravity retaining wall itu bentuknya adalah, nanti saya berikan arahan ya. Ini sudah pernah, ini sudah lah ya. Ini nggak usah saya ulang lagi. Oke, kita terus. Hmm, Nah, ini sebentar ya. Nah, oke. Jenis-jenis retaining wall. Ya, ini yang kemudian akan saya jelaskan. Retaining wall ada yang disebut gravity wall ini ya. Gravity wall itu di apa namanya terbuat strukturnya dari murni hanya mengandalkan berat sendiri dan tidak ada tulangan di dalamnya. Jadi bentuknya bulky seperti ini, bisa terbuat dari batu, pasangan batu kali ya bisa itu. Jadi seperti ini. Nah, kalau prakteknya seperti yang ada di ini nih, itu adalah gravity retaining wall. Nah, yang kedua adalah cantilever wall. Nah, yang di sini nih, ini adalah cantilever wall. Itu adalah yang bentuknya terbuat dari beton bertulang. Nah, itu selain mengandalkan berat sendiri, yang tidak terlalu berat dibandingkan dengan gravity wall, dia mengandalkan cantilevernya ini. Nah, cantilevernya ini ya, ini adalah cantilever. Itu yang kemudian karena ada besar ini tanah di atasnya, ya ini warnanya saya ini kan biru. Nah ini tanah di atasnya ini yang berada di atas. Nah, ini saya kasih titik-titik ini. Nah kalau mencari tekanan tanah lateral begitu ya. Jadi ada di belakang retaining wall di paling belakang. Nah ini. Jadi di daerah sinilah bekerja tekanan tanah lateral itu. Ya, di sini juga tekanan tanah lateral itu ya. Bekerjanya di daerah luar dari eh, terluar dari strukturnya. Nah, sedangkan di sini nih ada tanah ya, yang tanah yang warna coklat ini itu ya. Ini menjadi beban yang menstabilkan retaining wall. Nah, ini beban ini semuanya ke bawah itu adalah menekan cantilever ini ya untuk kemudian dia tidak bisa berguling ke sana ya. Jadi menekan bagian cantilever di atas mana di bawah ini sehingga dia tidak bisa berguling karena mendapatkan gaya berat di cantilevernya itu. Demikian juga untuk yang ada di gravity wall. Gravity wall tanah yang ini itu menjadi beban ke gravity wall ini yang kemudian dia tidak tidak apa namanya mencegah si gravity wall ini dari muter ke arah eh, luar ya, seperti itu. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya. Oke, jadi ini kalau mau saya gambarkan dalam bentuk apa namanya? Oh, ini ada.
Untuk, bentar ya. Jadi prinsipnya seperti ini, sebentar ini ya. Ini mau saya gambarkan dalam bentuk whiteboard. Nah, mana ini ya? Oh ini, ya, ya, nih. Bentar nih whiteboard sedang saya buka. Oke, nanti saya foto masing-masing whiteboardnya ya. Oke, sudah ada 24. Bentar ya. Baik. Oke, jadi begini ya. Jadi, oh ini kok ada ini. Ah, semuanya namanya retaining wall, ya. Ini nanti saya foto, saya bagikan kepada kamu ini lewat Ori ya. Nah, ini retaining wall. Nah, bentuknya ada seperti ini. Ini yang disebut gravity retaining wall dan yang ini disebut gravity, yang ini disebut cantilever. Nah, ini ya. Ini cantilever dan ini adalah tanahnya. Ini adalah tanahnya ya. Nah, ini adalah cantilever retaining wall. Prinsipnya semuanya sama ya. Jadi kalau ini saya add page-nya ya ini. Prinsipnya seperti ini kalau dari gravity saja. Nah, cara gravity-nya itu untuk mencari kestabilan gravity di tanah itu seperti ini ya. Ini gravity wall. Nah, ini tanahnya ya. Datar tanahnya, bukan miring. Tapi nanti di bahan kuliah ini adalah miring. Nah, miring itu tinggal dimasukkan aja nilai alfanya. Ini kalau tanahnya miring gini, ini ada nilai alfanya, itu bisa kamu masukkan nanti. Tapi sementara kita yang datar saja dulu, ya. Yang datar saja dulu, ya, seperti ini. Nah, kalau ini seperti ini, maka biasanya kita ada semacam ini. eh, Cara ranking namanya ini. Nah, ini kita tarik garis ini ke atas ya. Ini adalah cara ranking. Nah, itu adalah yang narik garis ke atas itu. Ada lagi yang cara kolom. Beda lagi. Kalau cara kolom itu langsung di bagian belakangnya itu loh. Cara kolom, nah, itu actingnya di situ gaya-gaya lateralnya ya. Tapi kalau cara Renkin ya, cara Renkin itu gaya lateralnya itu ada di garis lurus atas yang di garis vertikal ya, dari bagian paling belakang dari tanah ya. Demikian juga untuk cantilever retaining wall. Kalau cantilever retaining wall itu seperti ini ya. Di sini ada tanahnya bawah lagi untuk menahan. Jadi ada bagian yang pasif di sini. Ini pasif, menahan, ini aktif yang mendorong ya. Ini juga di sini. Nah, di sini untuk yang eh, ini kan tanahnya ya. Nah, ini ada cara Renkin lagi ya. Ini cara Renkin. Nah, itu ini
tekanan tanah lateralnya itu ada di sini semua. Jadi misalnya gambar ini PA dan sebagainya gitu ya. Dan di sini adalah tekanan tanah ini aktif dan di sini adalah yang pasif. Ini P. Ya, seperti itu prinsipnya. Oke ya. Jadi ini saya foto dulu. Lantas, nah, pri- ketiga, halaman ketiga ini, prinsipnya adalah seperti ini. Nah, ini guling dulu. Prinsipnya ya. Nah, ini kalau beban gravity retaining wall ini, ada tekanan tanah lateralnya di sini. Ini adalah PA, ini adalah PP ya. Dan di sini ada gesekan ya. Ini yang disebut eh, ya PF atau gaya friksi bawah. Oke ya. Nah, kalau guling, nah PA ini itu akan cenderung menggulingkan ya, menggulingkan ke terhadap ini terhadap titik C, PA. Jadi momen guling itu adalah, nah ini yang disebut lengan momennya. Momen guling adalah PA kali A. Momen guling terhadap semuanya terhadap titik pojok itu ya. Momen guling terhadap titik pojok. Nah, yang menahan adalah tentunya nah ini momen yang nah gitu ya. Nah, ini jadi ini ada momen guling. Nah, ini ada momen yang menahan. Momen R, momen resistance ya. Nah, Nah, momen resistance ini ya, dapat dari mana itu? Adalah dari sini ya. Ini Anda lihat nalarnya dulu. PA kali A itu adalah momen guling ya. Momen yang menahan ini kan ada gaya PP ke sini ya. Jadi ada PP-nya ke sini ya. Momen yang menahan adalah yang arah yang biru ini kan? Ya, ini bisa aja saya gambar biru nih. PP. Nah, seperti itu. Dan juga ada ini gaya berat retaining wall ya, dan gaya tanah ini yang ada di belakangnya ini, yang ada di belakangnya selebar ini, ya, itu semuanya adalah, dan kalau ada beban meratanya, nah ini menjadi ada beban meratanya, ya, ya ini namanya, gitu ya. Nah ini adalah semuanya terhadap titik C, itu berapa? Ini terhadap titik C, ini juga W tanahnya terhadap titik C berapa? Dan juga ini apa namanya? Ini PP ini juga terhadap titik C. Karena ini semuanya PP terhadap titik C ini kan putarannya ke sini semua kan, ke kanan semua kan. Ini juga WR terhadap titik C ke kanan, ke kanan juga. W tanah terhadap titik C ke kanan juga semuanya. Ya. Jadi ini momen yang menahan atau momen resistance itu adalah PP kali lengan momen kali B lah ya. Terus kemudian ada ditambahkan WR kalikan lengan LWR ya, tambahkan W tanah kalikan LW tanah ya. Itu momen yang menahan. Nah, jadi kestabilan terhadap guling ya, ini kan terhadap guling ya. SF terhadap guling itu adalah M
resistance yang menahan di momen momen gulingnya saya kasih warna merah aja ini. Nah, ini saya kasih warna merah. Nah, ini biasanya ada harus lebih besar daripada dua kalau nggak salah itu ya. Nah, itu momen guling ya. Mudah-mudahan paham semuanya. Jadi itu arah Pak, ya ya. Kenapa? izin bertanya Pak, tadi SF apa Pak? Safety factor. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Jadi safety factor SF adalah safety factor ya. Nah, prinsipnya itu yang menggulingkan yang merah itu ya harus ada yang menahan. Yang menahan itu adalah yaitu tekanan tanah pasif yang di sebelah kiri ya. Itu tekanan tanah pasifnya mana ini ya. Ya udah ini aja ya. Terus ini tekanan tanah pasif, kemudian beban. Nah, WR itu adalah berat daripada sisi gravity wall kan, kalikan lengan momennya, yaitu muter ke kanan juga, dan berat daripada tanah di belakang itu kalikan lengan momen tanah ya. Nah, ada beban meratanya juga. Nah, ini bisa. Ini Weki tambah beban meratanya apa namanya? Jadi beban meratanya itu apa ya? Ya di mana gitu ya pusatnya bisa kita asumsikan letaknya Weki itu di Weki itu sama dengan apa? Q kalikan panjang. Nah, langsung. Q itu adalah ini. Q itu adalah beban merata yang ini ya. Panjangnya itu adalah yang ini totalnya itu panjang. Ya, jadi Q kali L itu WQ kalikan lengan momennya juga. Itu adalah momen yang menahan. Nah, perbandingannya itu momen yang menahan dibagikan dengan momen gulingnya itu harus besar daripada dua. Kalau nggak salah begitu ya, safety faktornya. Nah, itu kestabilan terhadap guling. Ada pertanyaan di sini? Ini prinsipnya. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, ya, silakan. Yang itu B itu yang mana ya, Pak? B itu yang mana nih sebentar? Itu Yang yang B. PP dikalikan dengan jaraknya B. Nah, itu B itu jarak dari mana ke mana ya, Pak? Oh, PP ya B. Nah, kira-kira yang mana? Ayo, Mas. PP itu kan ini kan ya Ya, terhadap titik mana? Titik C kan gulingnya momen yang gulingnya tadi kan terhadap titik C kan? ya. Nah, semuanya yang momen guling itu terhadap titik pojok bawah dari ini, yaitu gravity wall itu, yaitu C ini titik yang saya berat ini. Nah, jadi misalnya PA ini kan terhadap titik C itu kan adalah PA kalikan A. Nah, PP itu kalikan B itu adalah yang ini nih. Ngerti maksudnya? Sudah saya gambarkan itu B Oh, oke, oke, Pak. ya, titik terhadap titik C ya. Nah, kemudian WR terhadap titik C juga, W tanah terhadap titik C juga, ya. Itu adalah eh, gaya yang menahan. Ada pertanyaan lagi di sini? Makasih, Pak. Ya, ya. Tolong kalau nggak ngerti ditanyain terus ya, nggak apa-apa ya. Tolong kalau nggak ngerti. Pak, Nah, maaf Pak, boleh diulangi yang bagian titik B tadi Pak? Tadi oh terkendala ya, jaringan Pak. gini, gini, gini. Saya mulai ulang lagi dari ini aja, add page. Nah, ya. Nih, sekarang ini guling nih. Kestabilan guling ya. Nah, ini nih, ini lagi nih. Nah, ini adalah permukaan tanah. Ini cara Rankine, ingat ada garis dari belakang itu harus kamu ke atasin. Kalau dalam menghitung nanti kestabilan, kamu harus saya lihat gambar kamu, sketsa kamu itu di dalam gravity retaining wall harus ada gambar ke atasnya nih ya.
Ingat ya, ini yang disebut cara apa? Cara apa tadi? Masih ingat semuanya? Saya bilang apa tadi? Cara Rankin, Pak. Rankin. Ya, cara Rankin. Nah, itu ya. Nah, jadi gini, kalau di sini ada, diingat lagi ya, di sini kan ada PP ya, dan ini ada juga, kalau ada C-nya, ini ke arah sini juga. Ini eh, T, apa namanya? C, gitu ya. Nah, itu semuanya terhadap titik C. Karena nih, ada PA di sini. Nah, yang biru ini PA. Dia, sorry. Nah, nah, ke sana kan, menggulingkannya ya, PA itu. Ya, ke sana. Lantas, nah itu momen menggulingkan langsung ya. Momen menggulingkan adalah PA terhadap, nah ini saja, terhadap titik C. Nah nih, titik C itu ini saya kasih gambar lagi, ada warnanya dua, jadi merah sama biru ya, titik C, momen guling terhadap titik C, itu adalah, ini PA yang tegak lurus kan? Nah ini A, PA kali A ya, itu momen guling. Nah, yang menahan, ingat ya yang menahan tuh kira-kira apa saja kalau ada ini, kalau ada gaya, ini adalah berat retaining wall. WG ini berat tanah ya. Lantas ini ada PP. Nah, momen yang menahan terhadap titik C. Nah, ini selalu terhadap titik C ya. Titik C. Yang ini nih titik C itu ya. Nah, ini kalau PP itu ya ini di sini B, yang PC ini C gitu ya. Momen resistance itu adalah PP kalikan B tambah PC kalikan C tambah WG. Nah, ini juga ada nih. Kalau WG jaraknya ini D ke sini. Kalau WS ini jaraknya ini ke sini itu adalah E misalnya. Kalikan WG kali D tambah WS kali E. Nah, itu momen resistance. Karena apa? Kalau Anda lihat di sini semuanya itu terhadap titik C itu putarannya kemana kira-kira? Ayo, terhadap titik C itu. Ke lawan dari yang menggulingkan. Ya, ini ke sini semua, ya kan? Yang PP itu terhadap titik C itu kan muternya ke arah berlawanan arah dengan yang menggulingkan semua. Ini ke sana, ini ke sana, ya. Nah, kemudian safety factor sama dengan M resisten dibagi M guling itu harus lebih besar dari sama dengan 2 gitu. Masuk akal nggak? Kamu ngerti nggak semuanya? Halo? Semuanya? Ngerti, Pak. Yang lain, Abdurrahman, kamu ngerti nggak Abdurrahman? Abdurrahman yang pakai helm Darth Vader? Oh, nggak ada. Yang lainnya, ada yang nggak ngerti nggak? Nah, oke ya. Nah, sekarang nanti saya jelaskan lagi di ininya ya. Ini saya ini dulu. Ini momen guling ya. Nah, ada momen geser sekarang. Sekarang prinsip momen geser. Kalau tadi guling, nah sekarang adalah, aduh ini gimana nih? Nggak bisa menulisnya nih. Geser ya. Ini kalau ada ini.
Ini tanah. Tadi di sana tadi ada yang menahan itu ini ya, ya. Nah, ini ada cara Röntgen ini di atasnya dikasih lateral. Nah, tadi adalah PA, ya. Kemudian ini adalah tadi PP, ini kan ada ya. Ini PP dan di sini ada itu kalau ada dengan C ya, 2C akar KP. Ya, kita harus begitu. Kalau ini PA, lantas ada apa namanya? Ada ini juga nih. Ini ada ke sana itu apa ya? Oh ya, ini. Kalau PA itu kan gini kan? Nah, ini ya. Nah, PA-nya berarti di sini. PA. Dan di sini ada QC. Oh, ini PC. Gitu ya. Nah, ini adalah oh ini yang ini PC, ini PC2, ini PC1. Nah, ada kalian paham nggak dengan apa yang saya gambarkan ini diagram? Ini kalau ada nilai ada C, ada V, ada gamma ya. C-nya nggak sama dengan nol. Kan ada, masih ingat kan yang lalu? Saya gambarkan ini di sini ada 2C akar KA. Kalau ini kan. Kalau yang P apa namanya satuannya itu. Jadi di sini PC2 adalah 2C akar KA kali. Nah, kalau ini tingginya adalah H. Nah, ini ya. Ini tingginya adalah total sampai bawah itu adalah H. Nah, ini kali H ya. Nah, kalau PA itu apa? Kan gamma tanah, gamma satu, ini gamma tas satu misalnya ya. Ini gamma satu. Oh ya ini gamma CV ini. Jadi ini adalah gamma satu kali kali apa, Mas, Mbak? Ya, ini H kali KA ya. Itu berarti PA adalah alas kali setengah tinggi ya. Alasnya itu adalah gamma satu H atau H kecil ya. Ini H kecil. Ini H kecil aja. H kali KA kali tinggi. Tingginya berapa? H juga kan? Setengah alas kali kali setengah tinggi ya. Nah, ini jadi ini sama dengan setengah gamma satu H kuadrat KA. Itu PA ya. Nah, kalau PP apa PP? PP adalah gamma juga kan gamma sama ya itunya. Gamma kalikan, nah ini nih HP ya tingginya. Gamma kalikan HP kalikan KP ya. Kali setengah HP sama dengan setengah gamma HP kuadrat KP ya. Nah, PC, ingat PC1 sama dengan berapa itu? Arahnya ke kanan harus. Sama seperti yang di sebelah kanan itu ke kanan semuanya, ke kanan semua itu. 2C akar KP kali HP. Nah, ini ya. Dah, yang menggeser, menggeser itu yaitu P geser adalah gaya apa aja ini? Yang arahnya ke kiri jelas ya. Geser itu arah ke sana kan? Ini geser. Yang menggeser itu adalah PA ya. Kemudian ya udah nggak ada lagi yang menahan. Nah, kemudian P menahan resistance atau menahan itu banyak yang arahnya berlawan arah. Yang arahnya adalah ke arah sana semua. P resistance. Nah, ini P resistance ini saya kasih nama ini gini aja. Ah, ini ya. P resistance ini itu terdiri dari apa aja? Ada PP yang arah ke sana kan? Tambah PC1 tambah PC2 ya.
Kalau PC2 enggak, karena apa ya? Ya boleh lah, ini PC2. Itu yang menahan, ya. Dan ada lagi di sini, sebenarnya ini saya kasih warna hijau, gaya gesek. Namanya F, friction. Arahnya ke kanan semua, ya. Ke sini semua, itu F friction. Tambah di sini, F friction. Nah, dari dua ini, ya, ini saya kasih gini. SF geser, safety factor geser, itu adalah P geser dibagi P resistance. Kalau nggak salah harus lebih besar daripada 2. Ya. Nah, seperti itu. Paham nggak? Ada pertanyaan nggak nih semuanya? Kalau nggak ngerti bilang ya. Pak mau nanya Pak, Ya, buat yang sebelumnya kan safety faktornya kan besar sama dua ya Pak. Tapi kalau ya. ini cuma besar dari dua atau besar sama dua Pak? Besar sama dengan 2 ya. Ya. Oke Pak, Ya, oke. sip Pak. Itu prinsipnya. Sebelum saya maju ke yang lebih agak jelimet ya. Itu tadi guling yang pertama, terus geser. Nah, kalau udah, saya akan maju ke yang namanya ada kestabilan daya dukung. Jadi ada 3 kestabilan retaining wall itu. Terhadap geser, terhadap guling, terhadap geser, dan terhadap daya dukung. Nah, ini terhadap kestabilan daya dukung. Ya. Nah, Anda kan, nah, ini kan, nah ini kan awalnya begini nih. Nah, nah ya, kan ada WA nih, ada W gravity dan di sini ada cara Rankine lagi ya, ada gini kan? Ini tanahnya. Di sini ada W soil ya. Dan juga ada momen kan tentunya di sini. Ya, gitu kan. Nah, momennya itu apa? Momen eh, momen akibat gaya ke bawah itu adalah ini. Ini momennya ini nih ya. Ini ada lagi titik C nih. Nah, jadi dan ini juga ada PP-nya. Kalau PP ini diabaikan aja nih yang ini karena tanahnya nggak terlalu dalam juga, tapi yang ada adalah WG dan WS. Kalau yang ini nih WP di sini nih nggak itu diabaikan aja ya. Kalau untuk perhitungan kestabilan daya dukung. Nah, itu seperti ini nih. Prinsipnya ya, momennya itu adalah nah ini. Nah, ini A, jaraknya terhadap C, ini juga ini B ya. Jadi momennya itu adalah nah ini WG kali A tambah WS kali B ya, itu momen. Gaya semuanya yang vertikal itu adalah WG tambah WS. Nah, kalau di sini ada seperti itu, nah ini sebatas ini saja yang dijadikan beban itu sebatas gaya yang di sini yang ada sampai di gaya Rankine ini loh, capek cara Rankine ini, nah, itu adalah WQ ya, itu WQ. Nah, kalau WG sama WS kamu bisa ngitungnya lah penampang dikalikan gamma ya. Namanya WG itu adalah luas penampang kalikan gamma dari gravity wall. Kalau batu ya dia batu gitu ya. Itu A penampang, itu beratnya ya. Dan ini perhitungan semuanya ini
tekanan tanah lateral ini adalah perhitungan untuk setiap panjang retaining wall 1 meter. Ya, semuanya ini, makanya ini satuan dari WG ini adalah A penampang dikalikan gravity wall itu sama dengan sekian ton per meter ya. Karena A penampang itu kan satuannya meter persegi. Kalau gravity wall itu kan ton per meter kubik kan. Nah, berarti kan ini satuannya menjadi ton per meter kan. Nah, jadi itu satuannya ya. Nah, kalau WS sama juga. WS itu adalah luas penampang tanah. Ya kalau segitiga kalikan segitiga, ada segi empat, apa kalikan segi empat, kali gamma tanah. Ya, itu. Nah, kalau WQ adalah Q kalikan lebar dari Rankine. Nah, yang ada di belakangnya itu. Q kali lebar dari Rankine. Nah, udah ya. Ingat, ini semuanya M adalah ini, itu adalah itu. Nah, kan ada rumus tuh, ya. Masih ingat rumus yang ini? Ini sebentar nih saya foto dulu. Sebentar, sebentar. Saya masuk ke 5 itu kayak apa sih? Oh, ini yang geser belum. Ya, ini sebentar. Yang hmm, lah ya. Terus ini sebentar. Ini sudah saya urutkan. Ini mau saya bagikan kepada kalian ini. Ya. Ntar, kalau ini apa tadi tuh? Geser ya. Ntar, ntar ya. Hmm. Habis geser, lantas. Ah, ini ya. Yang daya dukung. Ini saya foto dulu. Masih ingat cara mencari tegangan pada permukaan? Nah, saya kasih ini. eh Terakhir itu yang saya... sorry, sorry. Kamu masih bisa melihat whiteboard saya? Halo? Semuanya? Halo? Masih, Pak? Oke, oke. Ya. Nah, ini mau saya ini dulu. Nah, saya tunjukkan yang apa namanya? Tentang fondasi dangkal yang ini nih, ya, sebentar. Shallow foundation. Nah, ini yang udah saya pernah bagikan juga. Nih.
Nah, ini yang lalu seperti ini. Saya sudah pernah jelaskan di yang sebelum semesteran ya, atau gimana ya? Iya, sepertinya ya. Nah, ini. Tentang Shallow Foundation, masih ingat kan? Qmax, Qmin? Nah, ini semuanya masih ingat kan? Saya Masih kasih Pak. gambar. Hah? Masih ingat ya? Masih Pak. Qmax, Qmin. Nah, E kecil dari B per 6. Itu eksentrisitas. Ya. Nah, ini kita akan mencari ini dari beban-beban vertikal tadi. Q per BL 6M per B kuadrat kalikan L. Nah, itu seperti itu. Ya, 6 kali momen maksudnya. Atau ini saja, ya. Pertama cari eksentrisitasnya yaitu M dikalikan Q. Ah, sebentar. Q itu adalah apa? Nah, Q itu adalah ini. Q adalah beban dari atas. Nah, ini. Beban dari atas. M itu adalah momennya. Oke. Nah, next kita cari eksentrisitasnya. Momen dibagi dengan beban yang dari atas. Itu eksentrisitasnya. Sudah dapat ini, kamu langsung menghitung Q max adalah Q, yaitu beban merata dari atas itu, kalikan B kali L. L itu adalah lebar dari fondasi. Ya, kalau kita adalah 1 meter, yang gravity retaining wall ini, tambah kalikan 1 tambah 6E per B. Ya, B adalah lebar fondasi. Nah, Q max, nah Q minnya adalah ininya diganti jadi minus. Nah, ini menjadi seperti ini. Eh, mana ya itu? Nah, ini Q max dan Q min karena ada bagian dari momennya muter ke kanan sehingga sisi kanan dari telapak fondasi itu yang mendapatkan gaya yang paling besar yaitu Q max. Ya. Nah, di situ sehingga kamu bisa menghitung Q max adalah sekian, Q min adalah sekian. Nah, syaratnya apa Q min ini? Q min tidak boleh kecil dari nol. Tidak boleh terjadi seperti ini. Misalnya ini adalah gravity retaining wall atau fondasi. Nah, misalnya ini Qmax ya. Ternyata itu seperti ini dia. Qmin itu adalah yaitu Qminnya di sini dia. Jadi ini negatif Qminnya. Nggak boleh. Artinya ada terjadi tarik nanti di sini. Nah, itu bisa patah fondasinya. Jadi yang kita harus lakukan adalah sedapat mungkin ininya Qmax-nya di sini ya. Nah, Qmin-nya ada di sini. Nah, jadi bentuknya adalah tidak ada yang mengalami tarik ya. Jadi ini adalah Qmin-nya di sini. Nah, seperti itu. Itu yang akan kita hitung di eh, daya dukung kestabilan terhadap daya dukung ini. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Dah, ini masih ingat ya, eksentrisitas M. Nah, di sini E itu tidak boleh besar dari seperenam. Ah, ini nih. Ini kalau 1 + 6E per B itu misalnya sama dengan 0, maka 6B min 1, maka E eh, 1/6B. Jadi ini eksentrisitas tidak boleh lebih dari 1/6B. Nah, itu ya. Itu prinsipnya supaya tidak terjadi Q-min yang ke atas ini. Ya, jadi eksentrisitas harus lebih kecil daripada 1/6B. Nah, itu ya. Eksentrisitas harus 1/6B. Ya. B adalah lebar dari pondasi. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini dasarnya. Lantas, saya tadi menuju ke yang penjelasan saya di ini tadi, whiteboard ya. Nah, ini saya masih, nah ini saya masuk lagi ke yang tadi. Nah, ini ya. Kestabilan daya dukung.
Nah, kita punya nilai M di sini dan sigma V di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai apa dari sini? Ayo, nilai apa? Ada M, ada sigma V. Nilai eksentrisitas ya adalah M dibagi sigma V. Itu yang harus lebih kecil daripada 1/6 B fondasi dari gravity retaining wall kamu. Gitu ya. Nah, ini yang harus lebih kecil. Jadi Qmax-nya ya, Qmax adalah apa Qmax? Tadi apa? Sigma V dibagi B ya toh? Tambah 1 ditambah 6E dibagi L. Nah, itu kan? Itu Qmax. Bener nggak ini? Oh, bener ya. Nah, itu. Nah, Qmin itu adalah sigma V dibagi B 1 - 6E per B. Atau Qmax Qmin. Nah, kemudian daya dukung ininya, daya dukung eh, daya dukung apa namanya? Eh, Kestabilan terhadap daya dukung itu adalah seperti ini tadi harus. Kan tadi kamu dapat Qmax kan? Apa ini? Qmax kan tadi ini sigma V per B kali 1 + 6E per B kan? Nah, Qmax ini harus oh kecil dari Q daya dukung izin ya allowable yang kamu hitung dari daya dukung pondasi dangkal. SF-nya atau safety factor daya dukung terhadap daya dukung itu sama dengan Q allowable dibagi Q max. Nah, ini. Dan itu harus besar dari atau sama dengan berapa? 3 kalau nggak salah ya. Nah, jadi ada 3 prinsip kestabilan dari apa namanya gravity wall ini atau retaining wall ini itu adalah daya dukung apa kestabilan terhadap guling, terhadap geser dan terhadap daya dukung. Ini saya ini kan ya. Ada pertanyaan di sini. Prinsipnya seperti itu. Halo? Halo semuanya? Tidak ada pertanyaan, Pak. Ngerti ya? Mudah-mudahan kalian bisa untuk ujian akhirnya ini. Ya udah saya berusaha akan buat yang tidak jelimet ya untuk kamu ya nanti. Oke. Nah, setelah itu mari kita menuju ke ini yang paparan tadi. Ya, ini udah saya ini belum ya. Foto belum ya? Saya lihat dulu ya. Nah, ya, dah. Nah, ini sorry ya, ini L Rankin ini adalah yang ini nih. Yang L Rankin ya. Yang ini nih. Jadi ini saya
foto ulang. Nah, mari sekarang kita melihat ke yang ini, yang eh, apa namanya, paparannya, ya, yang sudah saya bagikan tadi. Ya, nah, mari ini saya lihat. Mendingan ke sini langsung. Jadi kamu nanti belajarnya silahkan boleh langsung ke sini aja. Nah, ini ya, langsung ke masalah elaborasi ini. Mana lagi tadi? Nah, ini ya. Oke, tadi prinsipnya tadi sudah saya jelaskan semuanya ya dalam jenis-jenis retaining wall ini. Ya, jadi nah ini adalah desain yang bisa kamu jadikan patokan kalau kamu mau mendesain retaining wall, jenis gravity wall. Nah, ini nih. Misalnya kamu punya tinggi yang akan kamu ditahan itu adalah ini. Tinggi daripada retaining wall-nya itu berapa? Termasuk tinggi tanahnya. Jadi ini biasanya yang masuk ke dalam tanah itu kira-kira 1,5 meter sampai 2 meter ya. Ini masuknya seperti itu. Ini untuk langsung kita mendesain nih. Antara 1,5 meter sampai 2 meter. Dan ini adalah tinggi dari permukaan tanah ini sampai ke bagian bawah dasar fondasinya itu namanya H tingginya ya. Nah, jadi dimensi-dimensi dari retaining wall itu bisa kamu lihat di sini. Lebar telapaknya itu antara 0,5 sampai 0,7 H ya. Terus kemudian heel atau tumitnya itu adalah antara 0,12 sampai 0,17 H. Kemudian ini toe-nya atau kakinya itu adalah 0,12 sampai 0,17 H juga. Nah, ini atasnya itu minimal 30 cm, minimal ya. Bisa lebih begitu. Nah, ini minimal kemiringannya 0,02. Nah, itu adalah kira-kira batasan untuk kamu mau mendesain gravity wall. Itu adalah gambaran dimensi-dimensinya. Nah, ini juga ini untuk dimensinya yang H yang cantilever retaining wall. Nah, ini adalah H di sini ya. Itu adalah H-nya. Dari mulai permukaan tanah di atas ini sampai ke bagian bawah pondasinya itu H ya, dan ini jadi base fondasinya yaitu yang namanya B itu kan ini ya, di soal-soal yang tadi itu B itu adalah 0,5 sampai 0,7 H. Tebal daripada plat kakinya itu 0,1 H ya. Nah, ini juga kalau ini nih D itu biasanya saya antara 1,5 sampai 2 meter lah ya. Jadi itu yang harus kamu desainnya, kamu desainkan. Ada pertanyaan di sini? Dah, nggak ada ya. Nah, kita terus. Jenis-jenis kegagalan dalam retaining wall. Ada kegagalan guling. Nah, ini yang saya bilang tadi. Arah guling dia, memutar ke kiri. Kemudian arah geser. Nah, ini geser nih. Geser adalah ini P gesernya tadi menggeser ke kanan, ke kiri. Sedangkan ini adalah yang menahan, yaitu PP. Kemudian di sini ada P friksi, ya. Dan kemudian ya seperti itu saja. Kalau nggak salah ya, oke, ya. PF. Nah, nanti kamu bisa mencari, saya cari, ada rumusnya untuk mencari berapa PF, ya, seperti itu. Nah, ini guling, terus ada yang resistance kan di sini. Ada yang menahan. Nah, gaya menahan. Nah, jadi ada M guling, salah. M
menahan, ini ada gaya menahan ya, M menahan atau resistance dibagi M guling, itu yang lebih besar sama dengan 2 tadi. Kalau ini geser, eh, P menahan dibagi P geser, yang itu sama dengan 2 juga ya. Jadi itu ada ini 2 untuk kestabilan dari retaining wall. Pertama adalah guling, yang kedua adalah geser. Ada pertanyaan di sini? Nah, oke, baik kita terus. Dah ya, ini adalah nah kemudian ada ini kegagalan ya ini daya, kestabilan terhadap daya dukung ini seperti ini terhadap daya dukung ya itu seperti ini ya. Nah, itu kegagalannya seperti itu muternya ya. Baik. Nah, stabilitas dinding penahan tanah berdasarkan literatur dari buku Principle of Foundation Braja M. Das, nilai safety factor saat kondisi normal dan gempa ditetapkan sebagai berikut. Oh nih, safety factor terhadap keruntuhan guling, ya nih SF overturning. Ini 2 tadi ya, udah bener ya. Yang saya salah ini yang geser. Safety factor terhadap keruntuhan geser disyaratkan minimal 1,5. 1,5 Ori. Jadi nggak 2, 1,5 ya. Halo, Ori, bisa dengar? Iya, Pak. Sama semua? Siapa tadi? Ya. Nah, safety factor terhadap daya dukung tanah dasar atau SF bearing disyaratkan. Nah, ini benar 3 tadi kita ya. Jadi daya dukung apa itu sama dengan 3, ini normal. Nah, kalau safety factor terhadap keruntuhan guling pada saat gempa, nah ini ada lagi yang gempa tapi tidak saya ajarkan di sini pada ini. Karena ini menghitungnya dengan Plaxis ini, tidak dengan manual yang di kelas. Ini dengan Plaxis. Ada software yang saya juga pakai untuk tugas akhir atau apa namanya Plaxis ya. Itu software untuk kestabilan suatu bangunan gravity wall ya, bisa pakai software dia. Nah, itu kalau guling dia 1,5. Kalau geser, kalau pada saat gempa itu 1,1. Kalau daya dukung dia 1, gitu ya. Itu adalah. Tapi ini yang kita pakai adalah yang di atas. Ini untuk prinsip ya. Itu adalah yang di atas ini. Ada pertanyaan? Nah, dah. Mari kita terus. Ini diagram gaya yang bekerja. Ini dalam hal ini yang ditahan tanahnya di sebelah kiri ya. Jadi ada Q-nya ya. Ini prinsipnya aja nih. Ini gaya aktif akibat beban merata di atas urugan.
Ini ya, ini PA1. PA2 gaya aktif akibat tekanan tanah lateral. PA3 adalah gaya aktif akibat tekanan air gitu ya. Kalau PP1 ini adalah gaya pasif akibat beban merata di atas tanah. Itu PP1. PP2 gaya pasif akibat tekanan air. Nah, maksudnya PP1 itu bukan beban merata di atas tanah, itu adalah akibat tanah. Nah, itu ya di depan. Jadi yang pasif ini. Nah, kalau ini dianggap ini C-nya sama dengan nol, kohesinya ini gamma ada, C sama dengan nol ini, ya, dan V ada. Nah, ini ya. Karena kalau ada C-nya, ini selalu ada ininya, ada yang arah ke samping. Ini yang 2C akar KA. Itu. Nah, kalau yang PP1 nih ada lagi yang kalau ada C-nya tidak sama dengan nol, dia punya punya dia C yang arah ke ke sana juga. Sorry, sorry, saya salah ininya. Arahnya sama sama yang aktif, yang besarnya 2C akar KP. Ya. Dah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan Anda paham. Ini adalah suatu beban merata pada retaining wall. Mari kita terus. Nah, untuk mendapatkan gaya gulingnya itu terhadap O nih, titik O di sini. O, jadi sama dengan itu tadi kan, PA3, PA2, PA1 semuanya muter ke kanan, ada PP1 semuanya ini ke kiri ya. Nah, itu adalah prinsipnya gini, sigma MR itu sigma M yang resisten menahan guling dan momen yang menggulingkan. Nah, itu yang tadi besar sama dengan 2. Ini dulu aja ya, ini dulu aja yang Anda lihat. Nah, kalau ini yang daya dukung ya, ini gini aja langsung lah. Nah, ini aja. Sorry, yang elaborasi aja langsung ya. Nah, elaborasi aja kita langsung. Kestabilan struktur ada kestabilan geser, guling, dan kestabilan daya dukung tanah. Nah, ini yang prinsip yang tadi saya ajarkan di depan. Jadi ingat, Anda belajarnya tidak perlu dari belakang-belakang ini, langsung ke elaborasi saja. Ya, elaborasi saja ini. Saya sudah berusaha mencarikan cara membuatkan bahan untuk kuliah Anda yang Anda mudah mengertinya. Ini ada kestabilan struktur, geser, guling, dan daya dukung. Ini didapat dari buku Braja Emdas di halaman 375 ya. Ini adalah ininya. Nah, ini adalah tadi ukuran-ukuran desain, proporsi desain retaining walls untuk gravity wall dan cantilever wall. Nah, ini cantilever retaining wall. Ini dalam hal ini, kalau yang tadi saya ajarkan, ini kan datar kan. Jadi alfa sama dengan nol. Kalau ini enggak, ya, tapi enggak apa-apa, sama ini prinsipnya. Ini pakai cara Rankine juga, tapi ini tanahnya miring. Ada sudut alfa di sini. Nah, jadi semua perhitungan-perhitungan tekanan tanah lateral apa itu semuanya arahnya dari arah ini PA Rankine ya. Itu arahnya sejajar dengan arah tanah di atasnya. Nah, jadi ada di sini nanti PA Rankine yang horizontal itu yang ini yang horizontal itu ya PA Rankine ini dikoskan alfa atau kemudian yang ke bawah itu adalah PA sin alfa. Nah, gitu ya. Seperti itu saja. Nah, cara Rankine ini tadi sudah saya jelaskan di belakangnya itu kita kasih garis lurus. Ini juga garis lurus ini. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan di sini? Nah, di sini diasumsikan C1 sama dengan nol. Nanti saya ujian C1 sama dengan nol juga lah ya. Biar kalau kalian gampang. Nggak salah-salah ya. Nah, tapi kalian sudah paham. Kalau ada C-nya, harus paham nanti ya. Kalau dalam praktek ada C-nya, kamu harus paham dalam melakukan desain. Kalau nggak ya kamu tanya ke saya lagi, walaupun kamu udah kerja nanti, kamu masih punya nomor HP saya, silahkan. Kamu bisa WA saya untuk saya jelaskan lagi, walaupun kamu udah lulus ya, akan saya jelaskan ya. Itu tanggung jawab saya sampai kamu meninggal ya, insya Allah. Ya maksudnya sampai saya meninggal juga ya.
Nah, saya berharap kalau saya meninggal kamu doain saya semua ya. Kan saya jauh lebih dari kalian. Jadi sim dua. Oke, insya Allah. Nah, apalagi ya? Dah, ada pertanyaan? Nggak ada kan? Ini ingat ya, ini PA Röntgennya ini miring karena ini arah tanahnya miring, ya, semuanya miring. Dan ini arahnya ini H sepertiga, bener kan? H dibagi tiga, yaitu karena H itulah tinggi total seluruh bangunan, jadi ininya adalah terhadap titik bawahnya itu H per tiga itu. Oke, Anda bisa lihat di sini ada berat tanah di atas cantilever di sisi garis Rankine, ya. Ini tanah di situ. Nah, ini WC itu adalah konkritnya, yaitu berat daripada retaining wall-nya. Ini juga ada berat dari retaining wall, ini berat dari tanah di atas Rankine itu, ya. Baik. Nah, ini contohnya, ya. Cantilever concrete retaining wall drainage. Ingat ya, jadi kamu belajarnya dari yang ada slide elaborasi, ya. Nah, ini juga sama, ilustrasi gravity retaining wall. Nah, stabilitas retaining wall itu ada, kalau overturn, guling, itu lingkarannya pada toe, kakinya. Ya, itu pada nilai titik C yang tadi saya bilang titik C ya. Kalau slide itu adalah sepanjang dasar pondasinya, its base. It may fail due to the loss of bearing capacity of the soil supporting the base. Ya, nah ini. Ini yang cukup kamu pelajari untuk mendesain suatu retaining wall itu adalah ini. Ya, ada pertanyaan? Oke, baik. Nah, ini ada eh, kegagalan guling akibat guling, kegagalan akibat geser, ini nomor B. C itu adalah kegagalan akibat daya dukung. Ya, ini yang pada prinsipnya digunakan untuk mendesain retaining wall. Ya, seperti itu. Terus, nah ini ada deep seated shear failure ini apa dengan slope stability ini. Itu ada lagi caranya. Itu pakai Plaxis saja lah. Kita nggak belajar karena kita kan cuma 2 kredit, kita nggak belajar deep seated shear failure di sini yang dengan slope dengan Plaxis gitu ya. Nggak usah. Nah, sekarang stabilitas guling dulu nih. Nah, stabilitas guling ini gravity pasangan batu kali ini ya atau dan beton ini ya di sebelah kiri. Anda bisa melihat ini. Ada nomor-nomor ini. Jadi ingat ya, ini adalah strukturnya. Nah, ini yang saya lingkari kuning. Itu strukturnya. Dan ini adalah berat tanah di satu itu adalah yang tanah yang ini nih. Nah, tanah yang di Rankin itu loh, di belakang. Termasuk ini juga, ini tanah yang satu itu adalah yang ini. Itu tanah satu ya. Nah, itu. Dah ya. Nah, kemudian yang berat nomor 2 itu adalah tanah yang di atas. Tapi sepanjang ini saja. Ini juga tanah yang di atas ini sepanjang ini aja. Termasuk kalau Q, ada Q, Q-nya adalah sepanjang ini saja. Ini misalnya Q-nya ke sana ya. Nah, lalu sepanjang ini saja Q-nya. Ya, sepanjang garis Rankine. Ini L Rankine, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, itu 2. Nah, sekarang yang 3, nah itu berat dari retaining wall-nya sendiri, yaitu yang bagian lurus ini ya. Nah, ini 3. Di sini juga 3-nya itu adalah yang ini. Nah, ini. Dan seterusnya ada berat keempat, berat 5, dan kalau yang di gravity wall ada berat ke-6 ya. Ya, dah situ. Ada pertanyaan di sini? Nah,
Anda bisa melihat di sini kan, ini gulingnya arahnya ke sana kan. Ini M, dan ini pasti ada sigma V-nya ke sana. Ini ada di sini pasti ada sigma V, di sana ada M. Sehingga kalau begitu, ujung yang Q-nya apa namanya besar tegangan di kaki fondasinya yang besar itu adalah yang ini, yang Q toe, Q heel. Nah, ini yang disebut Q max dan Q min minimum ya. Nah, ada pertanyaan di sini? Nggak ada nih, saya hapus ya. Dan kemudian ada di mana ini? Di depan dari struktur retaining wall ini ada tekanan tanah lateral yang pasif. Ini tekanan tanah lateral pasif. Kalau yang di sini tekanan tanah lateral aktif. Ya, nah, ada pertanyaan semuanya? Nggak ada ya? Oke, kita terus sekarang. Nah, ini sama tadi ya. Ini saya sengaja ini ya. Nah, ini stabilitas retaining wall terhadap guling. Oh, ini stabilitas retaining wall terhadap guling juga ya. Ini guling ya, ini guling. Nah, ini ingat PP itu adalah, makanya bentuknya, kalau ini C-nya nggak sama dengan nol ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada tanah yang arahnya begini, ada yang tanah yang arahnya gini ya. Yang ini 2C akar KP. Kalau C-nya nggak sama dengan nol ya. Ini adalah gamma gamma kalikan H. Nah, ini H ini misalnya. Ini H1, gamma H1 kalikan KP. Ya, itu. Itu tekanan tanah aktifnya. Nah, kalau gaya tekanan tanah pasif, ya. Kalau ini kan ininya kan. Nah, ini berarti PP-nya itu adalah ini. Yang ini, itu adalah tadi kan gamma H1 KP kali setengah H. Sama dengan setengah gamma H1 kuadrat KP. Ya kan, betul kan? Nah, ini. Nah, tambah 2C. Nah, kalau yang ini nih bentuknya, kan kalikan H itu. 2C akar KP kali H1. Dah, gitu. Nah ya, jadi ini ada ininya, PP-nya nih. Nih, bentuknya seperti ini. Ada pertanyaan? Nah, the factor of safety against overturning atau terhadap guling di bagian toe itu adalah C dalam hal ini toe-nya ya. About point C in the figure 8.7 may be expressed as, nah ini sigma MR itu adalah sigma apa namanya, yang menahan, to resist overturning. R itu resistance, kalau O itu overturning atau guling. Itu prinsipnya ya. Oke, baik, ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Nah, momen yang overturning itu di sini adalah ini aja. pH, ya kan di sini kan akibat tekanan tanah lateral ini kan ada pH tuh miring kan. Jadi ini pH, pH itu adalah pH cos alfa ya. Kalikan, nah ini titik ini H per 3. Ya ini. Jadi sigma momen yang overturning itu yang menggulingkan ke sana ya. Itu menggulingkan kan, itu adalah pH dikalikan sepertiga H. Ya, di mana pH adalah pH cos alfa. Ada pertanyaan di sini untuk momen menggulingkan? Nggak ada ya. Nah, selanjutnya momen yang menahan.
Momen yang menahan tuh MV ini di sini nih, ya. Nah, itu adalah PV ini. P vertikal. Kan nih P, kalau ini P vertikal, kalau ini miring bentuknya ya, kecuali alfanya sama dengan nol, nggak ada P vertikal. Ini P vertikal ini dikalikan jaraknya terhadap titik C nanti ya momennya, yaitu B nih. Ya. Nah, ini jadinya PV kalikan B. Itu adalah momen dari gaya PV terhadap C. Itu momen yang menahan. Ya, karena kan apa? Ini kan arahnya muternya ke arah kanan kan? Kalau tadi menggulingkan kan arah ke kiri. Nah, ini yang menahan yang ke arah kanan. Nah, kemudian yang lain, MS overturning itu adalah momen akibat satu, tanah satu ini. Tanah satu itu adalah luas penampang ini kalikan gamma. Itu ininya. Apa rumusnya ya? Kalikan M1 itu adalah titik beratnya ini di mana? Itu terhadap titik C ini. Itu yang menahan. Jadi ini sama dengan M1, M2, tambah M3, tambah M4, M5, M6, MV. MV itu tadi yang PV tadi ya. MV itu yang PV tadi terhadap titik C. Dibagi PA cos alfa H per 3. Jadi ini adalah momen yang menggulingkan. Nah, itu safety faktornya minimum itu antara 2 atau 3. Nah, itu prinsipnya ya. Ada pertanyaan di sini? Area. Ini kalian diam mengerti ya maksudnya ya. Nah, ini contohnya ini nih. Ini section satu. Ini prosedur on calculating MR. MR itu yang menahan. Yang menahan itu gini. Jadi gini. Ini W1 tuh berat satu tuh ke sini kan ya. Ini W1. Ini W2 yang di atas ini. Ini W3. Ini W4. Ini B5. Ya, lalu gitu. Ini W6. Ya, itu seperti menghitung inilah titik berat atau gaya berat akibat segitiga gitu kan. Nah, ini areanya yang area titik satu itu section satu ya, itu adalah A1. Itu kamu hitung dari itu apa namanya? Caranya yang menghitung A1 itu gampang sebenarnya kalau saya itu begini. Ini saya bagi aja dua ini sebenarnya. Ini adalah nah ini kan bentuknya. Yang ini segitiga gampang dihitung luasnya. Ini juga persegi empat gampang dihitung luasnya kan. Dan titik beratnya terhadap titik C semuanya gampang dilihat. Nah, ini jadi seperti ini. Sehingga semuanya bisa kita hitung nih. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Sehingga W1-nya semuanya bisa dihitung dikalikan dengan gamanya masing-masing. Ya, A1, A2, A3 adalah gamma A1, A2, sorry, A1, A2 itu adalah gamma tanah, ya gamma satu. Yang lainnya adalah gamma konkrit, beton. Ya, kalau itu dari beton. Nah, lengan momen terhadap titik C itu ini sudah ada masing-masingnya. Di mana PV-nya sendiri itu adalah B. Ini PV adalah B. Nah, sehingga semuanya momennya adalah ini, dapatlah ini saat adalah semuanya total sigma momen yang menahan, ya. Dan ini total semuanya W ini mempunyai menghasilkan sigma V, ya. Sigma berat vertikal. Itu nanti untuk perhitungan daya dukung. Nah,
Nah, sehingga Fs overturning itu adalah ini sebenarnya nih. Nah, ini aja ya. Ini Fs overturning itu adalah pakai rumus yang ini. Nah, di buku Braja MDAS dikatakan bahwa ada sebagian engineer yang eh, senang memakai yang MV yang ini nih, dimasukkannya di bawah, dikurangi MV ini gitu loh, yang akibat PV. Tapi nggak usah, kita semuanya pakai cara yang ini aja ya. Nah, ini ya. Tapi nanti di soal saya semua apa namanya tanahnya ini datar ya. Ini alfa sama dengan nol yang saya ini. Nanti ya, biar gampang di kalian. Dah, sekarang stabilitas geser atau sliding. Nah, di sini ada dalam suatu ilustrasi di sini ini ada sigma vertikal semuanya. Di sini ada tekanan tanah aktif yang horizontal, di sini ada tekanan tanah pasif yang horizontal ya. Nah, di sini slidingnya itu adalah artinya sigma gaya yang menahan, yaitu Fr, dibagi dengan Fd atau gaya yang terjadi. Ya. Nah, Fd itu apa? Driving force ya, sum of the horizontal driving force. Kalau Fr adalah resisting force. Ya. Nah, itu bisa dilihat di sini nih. Selanjutnya, nah ini aja. Ini silakan Anda baca. Agak susah pengertiannya, tapi ini yang penting adalah R ya. Ini adalah yang harus kamu ingat saja di sini. Ini adalah P friksi. P friksi sama dengan sigma V, sigma vertikal, yaitu yang vertikal seluruh berat-berat tadi itu loh ya. W1, W1, W2, W3, W4. Kalikan tan gamma ditambahkan lebar dari fondasi B kalikan nilai kohesi C. Itu adalah gaya geser, gaya yang menahan, gaya friksi PF. Yang saya bilang yaitu yang ada di bawah di sini. Yang akhirnya gaya apa namanya? Gaya yang menahan kan ini berarti yang arah ke sana kan? Yang arah ke sana semua itu P resistance. Ini PH adalah gaya yang menggeser. Jadi P resistance itu sama dengan PF PP tambah PF. Itulah P resistance. PP tambah PF. Jadi di sini PH dibandingkan dengan PP tambah PF itu harus lebih besar 3. Pak, mau nanya Pak, Ya, silakan. delta aksen itu yang mana ya Pak? Nah, ini nanti kalau saya lanjutkan, nah di sini ada, ntar ya, ini kan tadi nih ya, Fs sliding yang tadi saya jelaskan, sigma V tan delta tambah B kalikan CA ditambahkan oh, PP, ya betul, dibagi PA cos alpha. Nah, di mana delta itu adalah ini. Nah, delta adalah K1 kali nilai sudut keruntuhan. K1 kali V2. Dan CA aksen adalah K2 kali C2. In most cases, K1 dan K2 adalah antara setengah sampai 2/3. Nah, gitu ya. Oke ya, jadi ini adalah rumus gaya gesek tuh yang ini nih. Ini yang PF itu. Itu yang PF. Di manakah antara setengah atau 2/3 kalikan V2. V2 dalam radian ya. V2 dalam radian. Ditambahkan B K2 kali C2.
C2 adalah kohesi. K2 adalah tadi antara setengah sampai 2/3 ya. Kamu pilih aja yang lebih aman untuk yang apa namanya yang menahan itu berarti yang lebih kecil ya. Jadi yang setengah ya, kalau nggak salah ya. Nah gitu. Ada pertanyaan di sini semuanya? Nggak ada ya. Nah jadi terhadap gaya geser, ini kan sudah tadi ya, PP itu adalah setengah gamma 2 D1 kuadrat kali KP tambah 2C2 D1 akar KP. Itu kalau C-nya nggak sama dengan 0 ya. Nah, itu di mana KP adalah ini. Nah, itu jadinya ini gesernya itu tadi adalah PP ini ya, PP tambah PF dibagi PH. Itu yang harus besar sama dengan 3 ya. Ingat sekali lagi ini PF, ini PP, ini PF. Itu yang menahan, yang menggeser adalah yang PH ini. Oke ya. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Nah, kalau ternyata SF atau safety factor itu kecil daripada 3, lantas gimana? Caranya adalah kita menambahkan base key supaya memperbesar nilai yang menahan, yaitu ditambahkan di sini key, jadi ada kakinya ini. Sehingga gaya tekanan tanah lateral pasif itu menjadi lebih besar. Yang setengah gamma D1 kuadrat KP ditambahkan dengan 2C akar KP kalikan D1, nah itu menjadi lebih ini. D1-nya sekarang naik. Nah, gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk menambah safety factor gaya geser, yaitu menambah base key. Atau slabnya diperlebar. Nah, ini. Agar supaya PF itu menjadi lebih besar. PF itu kan tadi B kalikan CA kan? Sama dengan B kalikan K2 kalikan C kan? Nah, B-nya diperbesar sekarang untuk mendapatkan gaya yang menahan lebih besar. Ada pertanyaan? Kita terus dulu ya. Sebentar aja. 15 menit lagi. Nah, atau menambah angkor. Nah, ini nggak usah inilah. Ini caranya untuk menaikkan faktor safety akibat geser. Itu nambahkan angkor di sini. Ya, tapi angkor itu tidak sesederhana itu. Jadi ada gaya ke sana lebih besar. Tapi akhirnya harus ada gaya momen di ujung ini akibat angkor. Perhitungannya bisa dengan plaksis saja lebih gampang. Nah, oke, yang selanjutnya adalah stabilitas terhadap daya dukung. Nah, tadi saya sudah menjelaskan kan, ini ada sigma V total tadi ya, akibat beban ke bawah semuanya, akibat beban tanah yang di Rankin ini, akibat beban struktur juga ya, itu semuanya menjadi sigma V. Kemudian kamu hitung kan M-nya, M yang menahan itu ya, M yang menahan, dan kemudian M yang apa namanya, menggulingkan. Itu harus ada hitungan ininya. Jadi M menahan, M resisten, dikurangi Ini M dia yang idiot anjing sia ibu goblok. itu bocor Mas, di mute dulu Mas. Kemudian M yang menggulingkan atau overturning. Itu ada netnya, M net. Sehingga kita bisa menghitung dari situ eksentrisitasnya adalah M net dibagi sigma V. Ya, untuk menghitung eksentrisitas. Itu yang harus lebih kecil daripada B/6. Kalau besar daripada B/6, itu kamu harus besarkan lagi base-nya.
Ya, itu M net dibagi sigma V. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini tadi, ini adalah eksentrisitas kita ya, sebenarnya. M net dibagi sigma V. Oh, eh, B per 2 dikurangi M net dibagi sigma V. Itu eksentrisitasnya, sorry ya. Saya agak lewat di sini. Jadi eksentrisitas adalah B per 2 dikurangi M netonya dibagi sigma V. Itu eksentrisitas. Sehingga Qmax apa ini? Qmax adalah sigma V per B 1 tambah 6E per B Qmin sigma V per B 1 min 6E per B. Ya, itu dari rumus fondasi dangkal. Nah, mari kita lihat. Nah, ini pada prinsipnya ini adalah harusnya sigma V dibagi B 1 tambah 6E per B dan seterusnya ya. Itu ini 1 plus minus. Pakai yang ini saja. Ini bisa kok. Oke ya. Ini Qmax seperti ini. Nah, ini kan pakai rumus yang sama tadi kan. Ini Qmax. Qmin. Nah, ini sama seperti itu. Kemudian kamu bandingkan ini. Ini. Nah, ini menghitung daya dukung terzagi fondasi dangkal. Q izin atau Q allowable fondasi dangkal. Nah, itu sudah kamu hitung kemarin ya. Sudah saya pelajari sebelum UTS yang lalu kan. Nah, ini sudah begitu. Nah, kemudian membandingkan semuanya itu. Ini hanya rumus-rumusnya aja ya. Oh, ini. Membandingkan ini Q bearing capacity itu adalah Q ultimate ternyata dibandingkan dengan Q max. Ini Q ultimate seperti ini ya mencarinya. Ya ini mencari fondasi dangkal aja ini sebenarnya pada prinsipnya ya. Itu mencari daya dukung fondasi dangkal. Nah, selesai itu semuanya. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Ya, ini kamu perhatikan. Nanti saya ambil contoh soal ini untuk ini loh, untuk ujian bisa saja ini kan. Nah, ya, ini saya sudah kasih kisi-kisinya, silahkan. Tapi ingat, mencari daya dukung fondasi dangkal itu pakai rumus yang sudah saya ajarkan di fondasi dangkal aja. Nggak usah pakai rumus yang susah-susah yang ada di sini ya. Ini contoh soal 2, semuanya udah. Nah, yang selanjutnya adalah join untuk kemudahan konstruksi. Nah, biasanya kan konstruksinya besar itu pun retaining wall. Biasanya ada modul-modulnya. Ini modul fondasinya dulu dikasih coakan seperti ini. Kemudian didatangkan fondasi yang atasnya, ya Pak ya, dikasih coakan seperti ini, dimasukkan di sini ya, dan seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada bagian belakang retaining wall biasanya kita kasih namanya pipa suling. Pipa-pipa suling sebenarnya ke sini nih ya, pipa suling ke sini. Makanya di jalan-jalan tol itu kalau ada kamu lihat itu ada pipa suling, ini ada di, ya, di belakang ini dikasih hijau nih, di belakang ini dikasih hijau ya. Nah, seperti itu. Untuk kalau ada air gunanya apa? Kalau ada air di sini, dia dengan mudah dia keluar dia. Nah, ke sini ada di sini juga, ini ada ke sini dan ke sini. Jadi air itu tidak menjadi beban yang berat untuk retaining wall. Itu maksudnya. Makanya diberi pipa drainase di belakangnya ya. Atau pipa drainase dan tambah pipa drainase yang arahnya memanjang itu lebih bagus lagi. Dan memanjang dan keluar di suatu daerah membuang airnya ini, dibuang airnya. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Belum ya?
Dah, selesai. Kita ulang lagi, kita review lagi untuk hari Sabtu jam 10 ya, mengenai kestabilan eh, retaining wall ini. Ada pertanyaan semuanya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, oh ini sebentar ada chat. Apa ini? Maaf Pak. Apa kenapa? Kenapa kok ada maaf Pak? Siapa? Dama. Ya, ya saya maafkan, tapi saya nggak tahu apa yang harus dimaafkan Dama. Oke ya. Oke, dah. Ntar saya ambil fotonya dulu. Wih, banyak juga, 37 yang datang. Alhamdulillah. Nah, ini, ntar ini saya ambil foto kalian dulu ya. Wah, 37 ya. Oke, dah. Gimana? Kita selesaikan saja kuliahnya sampai di sini? Semuanya? Ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman. Ya, oke. Baik, semuanya kalau nggak ada pertanyaan, kita sekiankan dulu ya kuliahnya hari ini. Kita jumpa lagi Sabtu ya jam 10 ya, Ori dan kawan-kawan semuanya ya. Kita kuliah tambahan 2 jam aja atau 1,5 jam itu di hari Sabtu ini aja pakai laptop ya, pakai online ya. Oke semuanya, setuju? Setuju, Oke, Pak. Pak. Ya ya, ya udah. Terima kasih semuanya ya, semuanya sehat. Kalau ada apa yang perlu dibicarakan dengan saya, silahkan kamu langsung WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri. Bye bye. Itu rekamannya bisa di stop.